sampai dengan 99 gitu ya. Oke. Kemudian nilai tengahnya, nah di sini nilai tengah. Nilai tengah itu adalah ini ya, tiap-tiap kelas interval dibagi 2. Ya 9 ditambah 21 30, dibagi 2 15. 22 tambah 34 dibagi 2 ya 58 gitu. Itu nilai tengah. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi mah itu menunjukkan banyaknya data ya. Jadi di selang ini ada 3, di selang ini ada 4, selang ini ada 4, terus saja sampai dengan selang ke terakhir 87 sampai 99 itu ada 6. Selanjutnya tinggal dikali saja ya. Kalau untuk data dalam bentuk distribusi frekuensi berarti F kali X. Ini F kali X ya. F kali X-nya ini masing-masing X-nya nilai tengah, F-nya frekuensi. Dapat sekian dijumlahkan menjadi 3955. Sehingga rata-ratanya menggunakan rumus ini. Ya, rumus ini. Jadi rumus apa? Rumus Fx dikali F dikali F apa? Sigma Fx, F kali X gitu ya. Dibagi sigma F. Sigma Fx-nya ini kan 3955 dibagi sigma F-nya 60 sehingga dapat 65,96 gitu ya. Ini mudah lah ya, rata-ratanya. Selanjutnya ada juga rata-rata yang menggunakan kode ya. Kode. Nah, ini rumusnya ini bukan U ya, kita ganti dengan C lah. Ini juga C. Karena di rumusnya C gitu. Nah, ada juga rumusnya X bar sama dengan X0 ditambah P kali sigma FI CI ya. Sigma FI CI dibagi sigma F. Oke. Ini X-nya tetap sama nilai tengah ya. Kemudian X0-nya itu adalah X0 itu di sini ya apa namanya? Di tengah-tengah, boleh bisa di tengah-tengah seperti ini atau juga boleh Anda tentukan berdasarkan frekuensi tertinggi untuk mulai dari C0-nya ya. C0-nya misalkan di sini ini 0. Kesananya ke atasnya negatif, boleh juga begitu. Tapi kebetulan ini karena datanya itu apa banyaknya selangnya itu ganjil ya. Ya, tuh 2, 3 ya. Jumlah banyaknya selangnya tuh ganjil ada 7. Maka di sini dipilih C-nya itu ke sini negatif 3, ke sini negatif ke sini positif 3 ya. Jadi nilai tengah-tengahnya di sini. Atau boleh juga di sini 0 mulai dari sini dengan frekuensi tertinggi gitu ya, boleh juga. Nanti hasilnya akan sama lah gitu ya. Sehingga diperoleh ini perkaliannya sigma FC-nya 55 ya. Jadi tinggal dimasukkan aja ke rumus X0 54. 54 tuh ini 4 ditambah 13. Banyaknya apa? 13 itu P ya, panjang selang di sini. R per K. Iya. Oh iya, panjangnya interval. Mulai dari 9 Oh iya dihitung Pak. 9, 10, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 berarti ada 13 ya. 13. 13 jadi 9 13 gitu. Sigma FICI ya dari sini ngambilnya FICI-nya dibagi sigma F 60 jadi 65,92 gitu ya. Oke, ada masalah nggak sampai sana? Ada? Bisa insya Allah. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita teruskan. Nah, rata-rata hitung. Rata-rata hitung dengan pembobotan. Jadi masing-masing data diberi bobot. Misalkan A memperoleh 65 untuk tugas, 76 untuk mid, 70 untuk ujian akhir. Bobotnya misalkan untuk tugas 2, untuk mid tes itu 3, untuk ujian akhir 4. Maka rata-rata hitungnya juga boleh dihitung seperti ini. Kalau masing-masing nilai ada bobotnya ya. Jadi 2 kali 65 ditambah 3 kali 76
ditambah 4 kali 70 dibagi bobotnya 2, 3, 4. Jadi 70,89. Oke, sampai sana ada masalah? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, masih mudah ya. Karena sudah dipelajari saya yakin. Selanjutnya median. Median. Kok median? Rata-rata hitung sudah. Rata-rata hitung sudah. Ukuran pemusatan atau median. Median itu nilai yang berada di tengah ya. Yang membagi dua jumlah data sama banyak setelah datanya diurut. Data diurut dari nilai kecil ke besar. Jadi tentukan posisi median. Posisi median berarti N ditambah 1 dibagi 2. Tentukan nilai mediannya. Nah, karena di sini datanya belum diurut. Yang ini. Kemudian data diurut dulu. Dapat ini. Kemudian posisi mediannya. Berarti kan ini datanya ada 6 ya. Datanya ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga N itu banyaknya data 6. N-nya itu 6. Plus 1 dibagi 2. Jadi posisi mediannya ada di 3,5 kurang lebih. Gitu ya. 3,5 itu ada di mana? Nilainya berapa? 3,5 itu tengah-tengah. Ya. 3,5 itu berarti 5 ditambah 7 dibagi 2. 3,5 itu. Jadi 6 mediannya. Ya. Itu silakan. Kecuali kalau datanya, jumlah datanya ganjil. Ya. Misalkan di sini ada berapa? Katakanlah misalkan ada tambahan di sini 4. Berarti medianya tengah-tengah ini. Ya. Tapi kalau datanya genap, ini tadi hanya ada 6 buah, berarti medianya ada di sini, dibagi 2. Karena ada di posisi data ke 3,5, gitu ya. Oke, ada masalah? Ya, Pak. Ya ada. Oke, kita teruskan. Median untuk data berkelompok atau data yang dalam distribusi frekuensi, ya. Rumusnya median sama dengan B ditambah P dikalikan N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil. Oke. F besarnya ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. F kecilnya frekuensi kelas median. Jadi ini rumus untuk median. Untuk median yang dalam distribusi frekuensi ya atau data yang sudah dikelompokkan gitu ya. Oke. Nah, hitungannya begini. Ya, letak median ada di letak median hitungnya tadi ya. Pakai ini nih, N plus 2, N plus 1 dibagi 2. Oke, jadi letak mediannya di ini kan 30 ya. Banyaknya 30 data. Jadi kurang lebih setengahnya itu di 30. Yaitu 30 itu berarti di sini 30 itu kan tinggal jumlahin aja. Ya. 7 11 19 sampai sini sudah 31. 31. Berarti kelebihan 31 mah. Ya. 31, Pak. 31. Iya, berarti kan ada di sekitar itu mediannya ada di sekitar selang ini. Ada di sekitar selang 31. ya. Ada Ya. di sekitar selang 61 sampai 71 sehingga L0-nya itu kan tadi L0-nya itu apa di sini di batas bawah. beda ya, beda ini loh simbolnya beda. Bukan L0 tuh ya. B plus P, B plus P. Ini B-nya berarti di sini. Di mana tuh itu? Ini B-nya. P-nya mana P-nya? Itu, Pak. Ini P-nya 13 ya. Ya. P sama dengan 13. P-nya 13. F-nya? F-nya 19 ya, Pak. Iya. F-nya? 19. Ya, F-nya ini.
Nah, gitu ya. Tadi ini B ya. F-nya 12 berarti di sini F kecil ya 12. F19 berarti tadi ya 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 19 gitu. Tinggal dihitung aja. Masukkan ke sini ini B-nya, ini P-nya, ini 60 itu berarti posisi median ya. Banyaknya frekuensi apa? Tadi apa? Banyaknya Fn-nya banyaknya data 60 dibagi 2 dikurangi 19 itu F besar dibagi 12 F kecil jadi 72,42. Oke, silakan ada masalah nggak? Ada masalah nggak ada? Baik. Modus. Nah, ini modus mah data terbanyak ya. Untuk data yang masing-masing atau tunggal, data terpisah, yang modusnya berarti cari aja mana data yang banyaknya muncul, itu modus. Nah, kalau untuk dalam distribusi frekuensi, ini rumusnya. Modus sama dengan L0 ditambah C, mirip dengan median ya. B-nya selisih antara kelas modus pertama, B1, B2-nya selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas di atasnya. Oke, contohnya ini untuk modus. Ya, untuk modus. Oke, ada masalah tidak untuk modus? Itu yang 13C kayak tadi kan Pak, yang Ya, betul. P-nya, panjang kelas intervalnya 13 itu kan 9 iya sampai Pak. 21, 13. Lagi? Oh, silakan. Karena materinya kan sudah saya share. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada terus ya. Ini hubungannya ke modus kurang dari median kurang data itu maka kurva miring ke kanan. Ini berkaitan dengan hubungan ketiga itu ketiga nilai. Jika ketiganya sama maka kurva mendekati simetris. Jika modus kurang dari median kurang dari rata-rata hitung maka kurva miring ke kanan. Jika rata-rata hitung kurang dari median kurang dari modus maka kurva miring ke kiri gitu ya. Oke, jadi ini kurvanya dari ketiga data yang ada tadi. Nah, ini contohnya ya. Misalkan ini kalau rata-rata medias ini simetris. Kalau sama semuanya. Kalau modus kurang dari median, kurang dari rata-rata, maka dia miring ke kiri. Atau kalau rata-rata kurang dari modus, kurang dari median, kurang dari modus, maka rata-rata condong ke kanan. Itu ya. Oke. Ini hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Baik, nggak ada masalah. Rata-rata ukur. Rata-rata ukur ini rumusnya G ya, atau boleh juga simbol yang lain di buku-buku yang lain. Ini nilai data satu dengan yang lain berkelipatan. Kalau kelipatan begini. Untuk data yang berkelompok pakai antilog. Kalau data berkelompok pakai antilog ini, gitu ya. Jadi ini rata-rata ukur. Ya, contoh ini untuk data yang sudah dikelompokkan. Kemudian rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis RH sama dengan N dibagi sigma 1 per X. Ya.
Oke. Ya, ini hitungannya. Tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya. Nah, kemudian kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu berarti data sepertigaan. Ya, kuartil sepertigaan. Jadi sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga itu kuartil. Mana tadi? Ya, ini jadi K1, K2, K3. Oke, ini contohnya misalkan kuartil itu membagi 4 ya, tapi itunya sampai 3. Nah, ada masalah tidak? Pak, ini N kecilnya banyak data kan Pak? Apa? N kecilnya sama kayak yang sebelumnya banyak N data. kecilnya banyak data ini. Oke. Silakan kalau ada masalah. Ada masalah? Belum Pak. Belum? Saya belum Pak. Ya. Pak, mau nanya. Ya. Ya, itu kan data tidak berkelompok ya Pak ya, K1, K2, K3. Nah, kalau dari grafik itu, grafiknya berdasarkan apa ya Pak? Soalnya kalau misalkan K3 itu kan 75%. Tapi kok grafiknya ke bawah ya Pak? Yang itu, K3 75%. Nah, itu grafiknya itu apa terhadap apa ya Pak? Itu soalnya. Pak Sandi soalnya bingung itu yang grafiknya semakin menurun ya Pak ya? Simetris tapi menurun, yang K3 kan 75%. Nah, itu grafiknya tapi turun gitu, Pak. Ya, oke. Kalau apa namanya? Kuartil ya. Apa tadi pertanyaan itu? Grafiknya kemana? Grafiknya itu kan itu K2 maksimum ya Pak 50%. Nah, yang kuartil 3 75%. Tapi grafiknya turun. Nah, Iya. itu tuh Iya, kan ketiganya tapi tergantung datanya ya. Tergantung datanya. Cuma ini menunjukkan bahwa ini K1-nya, ini K2-nya, ini K3-nya gitu. Kalau grafiknya misalkan datanya cenderung lonjong ke kanan, ya tapi sama tetap mungkin ada menurun ya. Nggak mungkin data yang lurus terus kan gitu ya. Ini data yang bagus berarti ini. Data yang apa ya, yang simetris membentuk distribusi normal gitu ya datanya. Ya, tapi tergantung datanya ya.
Kalau ini misalkan datanya apa ke sana ke sebelah kanan naiknya, mungkin di K2-nya bisa saja lebih tinggi kan, ya daripada K1 kan. Kalau ini mah kondisi distribusi normal, gitu. Terus ya, ini kuartil untuk yang dalam distribusi frekuensi. Itu rumusnya ya. I sama dengan B ditambah P kali N per 4 min F dibagi F kecil. Tuh. Udah baca kan? Nah, ini apa? K1 membagi data 20%, K2 membagi data 50%, K3 membagi data 75%. Nah, ini mencarinya ya. Dilihat itunya. K1 47,5 ya, tinggal dimasukkan saja ke rumus ya. Udah dicoba kan? Seminggu ya. Nah, kemudian kuartil mah perempatan. Kemudian desil mah persepuluhan. Desil mah persepuluhan ya. Mirip-mirip lah. Cuma ini dibagi 10 rumusnya. Kalau tadi dibagi 4, ini dibagi 10 untuk desil. Kemudian kalau untuk kuartil dibagi 100, jadi per 100-an gitu ya. Oke, jadi itu materi yang minggu lalu yang dibicarakan hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada pertanyaan? Tadi mau lihat tiap kuartil yang nentuin K1, K2, K3-nya tabel frekuensi gimana Pak? Ya, kuartil yang Kan tadi ada yang dari data frekuensi. Nah, dia dapat K1 di kelas interval yang itu di kuartil. Ya. Misalkan 47,5 ini kan dari batas bawah kelas yang dipilih. Nah, tahu K1 itu kelasnya di 44 sampai itunya gimana tadi, Pak? Itu kan rumusnya ini kan. Nah, K1 itu diperkirakan kan ada di sini karena 25%-nya. Jadi 25%-nya berarti coba 25% dari 60. Hanya berapa? 15 ya. 15 berarti 3 ditambah 4 sudah 7, ditambah 4 sudah 11 ya. Jadi perkiraan ini kan sudah 11. Kalau ke sini berarti sudah lebih. Jadi perkiraan itu kuartil 1 ada di sini. Ya, Pak. Oh ya Pak, nangkep Pak. 25% dari Gitu. Oke, Lagi ada makasih, Pak. lagi? Nggak ada ya. Oke. Saya bentrok juga dengan rapat ini ya. Jadi hari ini membahas itu aja dulu ya. Ya Pak. Absennya aja diisi. Minggu kemarin ngisi absen nggak? Enggak Pak. Nggak ngisi. Minggu kemarin nggak ngisi absen. Ada kalau nggak salah kan saya share. Tuh data hadirnya ada di sana. Di grup Pak. Ya di chatting ya. Oke. Untuk minggu depan nanti coba saya share di grup di sini. Anda pelajari dulu minggu depan. Ya sebentar saya share. Form close Pak. Absennya. Oh close ya. Iya Pak. Udah close ya. Karena gratisan sih. Nah, absennya itu aja ya. Absennya apa? Ini apa? Filenya dipelajari dulu lah. Untuk ini. Sudah saya share itu ya?
Filenya udah sampai belum? Iya Pak. Ukuran Itu untuk penyebaran minggu data. depan ya. Dibaca dulu. Nanti absennya nanti saya coba buat dulu lah untuk ini, untuk yang karena pakai Johor itu harus bayar. Iya Pak. Oh, ini kan hadir semua ya? Semuanya ada berapa? Ada 7 orang, 1 orang nggak hadir. Siapa yang 1 orang nggak hadir? Fahmi bukan, Ruk? Faruk ada, Iqbal ada, Fauzi ada, Adlani ada, Fauzian Nujuro ada, Muhammad Bagus ada, Sandi ada. Yang tidak hadir siapa? Ya. 7 Pak. Di grup juga 7 Pak. 7 ya? Di grup juga 7 Pak. Oh iya, oke. Mungkin gitu ya. Anda baca dulu materi untuk minggu depan. Minggu depan kita bicarakan ya. Mohon maaf ini saya bentrok kedengaran mungkin ya saya. Lagi fokusnya. Ya, oke. Tapi sudah materinya silakan dipelajari dulu. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dulu Bapak. doa.